pretense. Now I will run along the path of happiness. My heart is brimming with courage and joy, and I will grow with all my might every day. And this is my life, I'm gonna give it all to Kosen Rufu, my mission endlessly. And this is my song of total victory, and I determine, no matter what, I'll surely win. Never give up, never give in. To reaffirm my youthful vow, in every way I seek sensei. La 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 la. No more complaints, no more fear, no regret. We will be stronger than we were yesterday. Life is a journey, it has ups and downs. Now let us challenge them all boldly. And we shall sail now on the wings of global peace. Come, let's discover the shining world of faith. Can you feel the rhythm of an inner symphony? I sure can feel it, I can feel it. The sunlight fills my joyous heart. I sail along this wondrous path. The darkness in my life is gone. A brilliant light from the sun within. My mission endlessly. And this is my song of total victory, and I determine, no matter what, I'll surely win. Never give up, never give in. To reaffirm my youthful vow, in every way I seek sensei. The sunlight fills my joyous heart. I sail along this wondrous path. The darkness in my life is gone. A brilliant light from the sun within. No matter what, I'll surely win. Never give up, never give in. To reaffirm my youthful vow, in every way I seek sensei. I seek sensei. I seek sensei. Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang surat atau Gosho Nichiren Daishonin yang berjudul 3 Guru Tripitaka Mendoakan Hujan. Seperti apa ya kisah latar belakang tentang Gosho ini? Secara singkat, begini ceritanya. Surat ini ditulis oleh Nichiren Daishonin saat beliau berada di Gunung Minobu pada tahun 1275 dan ditujukan kepada seorang muridnya yang bernama Tuan Nishiyama. Sekilas tentang Tuan Nishiyama, dia adalah seorang biksu awam sekaligus pengurus desa yang tinggal di sekitar Gunung Fuji.
Saat itu, daerah ini banyak dihuni oleh keluarga klan penguasa dalam pemerintah, dan Nishiyama menjadi seorang murid yang cukup berpengaruh. Sayangnya, dia mengalami berbagai kesulitan karena tekanan oleh pihak kebiksuan dan pemerintah yang memusuhi Daishonin saat itu. Namun, dengan hati kepercayaan yang tetap teguh, dia juga memiliki semangat mencari Buddhisme yang tinggi. Hal ini terbukti dari upaya dan semangatnya yang sering mengunjungi Daishonin di Minobu untuk membawa sumbangan dan berbagai perbekalan. Kutipan Gosho yang kita pelajari bersama kali ini adalah kata-kata paling pertama yang membuka surat ini. Daishonin membimbing Nishiyama untuk terus saling menyemangati bersama semua murid-murid lainnya sebagai mitra baik, tidak sendirian dalam menghadapi rintangan. Daishonin menjelaskan pentingnya mitra baik yang membantu atau mendorong kita dalam pelaksanaan Buddhis kita. Beliau juga menyampaikan bahwa mitra yang baik itu sangatlah langka, tetapi mitra buruk, mereka yang menghalangi pelaksanaan Buddhis kita dan membuat kita semakin menjauh dari pencapaian kesadaran Buddha, justru terlalu banyak untuk dihitung pada masa akhir Dharma ini. Beliau menegaskan bahwa kita haruslah secara aktif mencari mitra baik dengan penuh bijaksana. Saat itu, negara Jepang sedang penuh kekacauan karena serangan dari negara Mongolia yang hendak menjajah Jepang kerap hampir terjadi 1 tahun sebelum surat ini ditulis. Terlebih lagi, Mongolia kemudian akan mengirimkan pasukannya kembali untuk mengancam Jepang. Bayangkan betapa khawatir dan resahnya masyarakat saat itu. Tetapi pemerintah dan kuil-kuil di Jepang saat itu malah menggunakan berbagai ritual upacara doa dari sekte Shingon untuk mendoakan keselamatan negara. Hal inilah yang membuat Daishonin memberikan peringatan bahwa jika kondisi tersebut terus dilanjutkan, maka negara akan semakin hancur. Dalam surat yang cukup panjang ini, Daishonin secara jelas menunjukkan kesalahan ajaran dari sekte Shingon yang sangat populer di Jepang saat itu. Bahkan Nishiyama pun tadinya merupakan penganut sekte tersebut sebelum menjadi murid Daishonin. Beliau kemudian menyatakan bahwa walaupun bukti teori dan bukti tertulis adalah penting, namun dalam membuktikan kebenaran dan kemurnian ajaran Sang Buddha, jauh lebih penting di atas segalanya adalah bukti nyata, yaitu kekuatan ajaran yang benar yang mampu untuk secara positif memengaruhi perubahan kondisi manusia hingga menjadi bahagia mutlak atau mencapai kesadaran Buddha. Dari judul Gosho ini muncul kata-kata 3 guru Tripitaka. Siapakah mereka? 3 guru Tripitaka di sini adalah 3 orang biksu dari India yang telah gagal mendoakan hujan pada masanya. Mereka adalah Shan Wu-wei, Jin Gang-zhi, dan Pu Kong. Dalam masa waktu yang berbeda-beda, ketiga biksu India ini masing-masing pernah berjalan ke Tiongkok, China saat zaman dinasti Tang, dan mereka memperkenalkan ajaran Tripitaka hanya kepada kekaisaran setempat. Daishonin bercerita bahwa saat itu kaisar di Tiongkok meminta biksu tersebut untuk mendoakan turunnya hujan karena kerajaannya sedang mengalami kekeringan yang membuat rakyatnya menderita. Namun mereka berdoa menggunakan sutra dari ajaran yang sementara, sehingga hasil dari doa mereka menjadi gagal. Dalam setiap kesempatan, tampaknya doa dari masing-masing ketiga biksu ini benar-benar bisa menurunkan hujan. Tetapi curah hujannya terlalu besar, lalu muncul angin kencang yang membuat kerusakan dan kehancuran. Walaupun begitu, ketiga biksu ini tetap memiliki gelar Guru Tripitaka. Bahkan, ajarannya yang melenceng dari semangat sejati ajaran Sang Buddha ini berhasil menyebar sampai ke Jepang. Dan inilah asal-muasal terbentuknya ajaran dari sekte Shingon di Jepang. Kemudian, Daishonin melanjutkan kisahnya, di mana doa-doa yang dipakai berdasarkan kitab Sutra Bunga Teratai seperti yang digunakan oleh Mahaguru Tiantai di Tiongkok dan Dengyo di Jepang justru mampu mendatangkan hujan yang curahnya sangat bagus. Turun hujannya lembut dan sungguh-sungguh dapat memberi kehidupan. Melandaskan doa kita pada ajaran yang benar dan sesungguhnya sangatlah penting.
Dalam surat ini, Daishonin juga mengutip berbagai sutra dan beliau secara tegas menyatakan bahwa negara Jepang menemukan bangsanya dalam kesulitan saat itu karena kemelekatan masyarakat pada ajaran Buddhisme yang salah, termasuk penolakan masyarakat serta fitnah mereka terhadap sutra bunga teratai dan para pelaksananya. Wah, berarti kalau kita salah jalan atau keliru dalam pemahaman dan pelaksanaan Buddhis kita, pasti akan ada akibat buruknya ya. Itulah mengapa Daishonin menekankan kembali pentingnya mitra baik. Dan beliau juga mengambil beberapa kisah dari murid Sang Buddha seperti kisahnya Chudapantaka dan Devadatta. Saat ini benar-benar berejeki sekali kita semua bisa berjodoh dengan Soka Gakkai karena kita bisa memiliki begitu banyak kawan-kawan seperjuangan sebagai mitra baik. Dan yang paling penting, kita butuh terus mengasah Buddhisme melalui semangat kesatuan hati guru dan murid dari para guru kehidupan kita, yaitu Sang Buddha Nichiren Daishonin serta ketiga presiden pendiri Soka Gakkai. Semuanya menuntun kita secara tepat menuju kebahagiaan mutlak pencapaian kesadaran Buddha. Gosho kali ini sangat menarik ya. Ternyata makna dari mitra baik ini sangat penting dan mendalam. Nah, bagaimana menurut Anda? Gimana sih caranya untuk membedakan antara mitra baik dan mitra buruk dalam hidup kita? Lalu kita harus ngapain ya supaya kita sendiri pun bisa menjadi seorang mitra yang baik bagi orang lain? Mari kita sama-sama berdiskusi dengan gembira dalam pertemuan Ciku kita kali ini. Terima kasih banyak semuanya.